many of us cease to realize the power and unifying ability of language. The ability to communicate is one which we take for granted every day. Imagine this. You wake up in the morning and are scrolling through your social media, as us technology addicts do, and you come across a comment, a video, or a meme that has you on the floor cracking up so bad you can't even breathe. Banyak dari kita tidak mengerti dan menyadari kekuatan pemersatu bahasa dan kemampuan untuk berkomunikasi yang kita lakukan setiap harinya itu sesuatu yang kita anggap remeh. Dan bayangkan kita bangun pagi di pagi hari dan kita membuka HP atau menelajahi media sosial yang kita punya seperti Instagram, Twitter, dan yang sering kita gunakan. Dan mungkin Anda hanya menemukan komentar dalam video atau meme, gambar yang lucu yang kalian unggah, yang menarik lah gitu. That's just me. I hope not. Well, your first instinct will be to run into class the next day and share it with as many people as possible. Now, imagine this scenario again, but everyone in the room is speaking a language you do not understand. You wouldn't be able to share this experience. Communication is, in my opinion, the most essential part of living. It is deeply ingrained in each and every one of us, the desire to communicate with others. And in Kenya, we've embraced the beauty that is Kenyan memes captioned in Kiswahili and our vernacular languages. Nah, hal yang pertama yang Anda lakukan adalah, contohnya, kalian lari ke sebuah kelas di hari berikutnya dan Anda masuk ke kelasnya itu banyak orang-orang yang berbeda-beda, misalnya beda suku, beda bahasa. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kita mengerti dengan situasi yang berada di ruangan kita itu bahasanya berbeda-beda dan membuat Anda tidak mengerti. Menurut pendapat saya, komunikasi adalah bagian terpenting dari kehidupan. Keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan ingin berbicara ada dalam diri kita, untuk dalam masing-masing kita itu ingin bicara dengan orangnya tersebut, tapi kita tidak tahu bahasanya. Dan di negara Kenya ini menghargai keindahan gambar yang lucu dengan tulisan yang dalam bahasa Swahili dan bahasa yang lokal. Now, many of you who have read and understood may or may not have laughed. To a lot of us, this was just a funny caption attached to a related image. But to me, it was so much more than that. It was an attempt to communicate with an audience who could not be able to understand the content of English memes on the basis of simply not knowing the language. My goal for this TED Talk is to encourage our further acquisition and the maintenance of our vernacular languages. Now, I know that many of you have noticed my not-so-Kenyan accent. I landed here 7 years ago from the US, and as I walked through the airport, I was perplexed by these signs and arrows labeled in this language I was yet to learn. Misalnya, banyak orang yang sekarang telah membaca dan memahami mungkin tidak pergi dari bahasa yang dia gunakan. Bagi banyak dari yang kita punya, kita bisa dalam bahasanya, hanya keterangan yang membuat menyenangkan untuk gambar yang ada di situ. Tetapi bagi saya itu lebih dari sekedar upaya untuk berkomunikasi. Jadi contohnya ada gambar. Nah, gambar itu ada tulisannya kan. Tulisannya itu dan bahasanya kan berbeda dengan bahasa yang kita gunakan. Jadi kita memahami terlebih dahulu. Dan tujuan Anda berkomunikasi dengan audiens dan pendengar kita yang tidak dapat memahami isi gambar tersebut yang tadi saya bilang dalam bahasa Inggris, dan hanya karena mereka tidak tahu bahasanya. Tujuan saya dalam TED Talk ini, acara ini adalah untuk membantu kita belajar untuk berkomunikasi kepada orang yang di sekitar, meskipun bahasa di sekitarnya itu mempunyai aksen yang berbeda, seperti aksen Kenya itu sangat berbeda. Dan contohnya saya sekarang tahu banyak orang itu memperhatikan bahwa saya tidak pandai berbahasa aksen tersebut, dan saya terbang ke Amerika Serikat pada 7 tahun yang lalu, dan saya itu merasa bingung dengan tanda-tanda atau panah-panah yang ada di sekitar jalan itu, dan memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa yang saya bisa. Dan maka dari itu saya belajar melihat juga yang ada di tulisan yang ada di bandara. The signs were labeled phrases like wanafikia, arrivals, and madaya mzigo, luggage claim. I was frightened the fact that each combination of vowels and letters were gibberish to me.
Now, as a result of all of my experiences with Kikuyu, my vernacular, being with my grandparents or the elderly members of my family, I was of the idea that this language was meant for the older generation. And this is still a mindset that many of us youth still have today, hindering us from learning our mother tongues. I would like to put it to you that there are so many benefits of learning your mother tongue, and here are just a few. Connection to culture. There is a quote that states, language is culture and culture is language. Language is the system of communication used by a particular country or culture. And when we were able to use our vernacular languages, we will be able to build bonds within our culture. And in Kenya, we have embraced the beauty, and we have been able, Kenyan media has played such a huge role in orchestrating the revolution of vernacular entertainment. Contohnya papan nama yang diukir dan dengan frasa seperti salah satu iklan atau mobil Kia yang tiba dan terima untuk kebanggaan memiliki mobil tersebut. Saya terintimidasi dalam faktanya bahwa setiap kombinasi vokal dan huruf itu memiliki omong kosong bagi saya. Sekarang sebagai hasil yang saya lihat dalam pengalaman saya dengan Kikuyu dan percakapan dengan kakek nenek saya atau anggota keluarga yang lebih tua, saya sampai pada kesimpulan bahwa bahasa ini adalah untuk generasi yang kedepannya dan kita memiliki pola pikir yang masih bisa dipertahankan oleh banyak anak muda dan mencegah kita untuk belajar dari bahasa ibu kita. Dan maksud saya adalah bahwa ada banyak manfaat untuk belajar bahasa ibu karena beberapa hal dari itu bahasa memiliki budaya yang tersendiri dan juga bahasa adalah sistem komunikasi yang kita gunakan di setiap negara dan budaya tertentu. Ketika kita tidak dapat bicara bahasa lokal kita dan kita akan bisa terhubung dengan budaya yang kita punya dan menikmati keindahan seperti negara saya, Kenya. Carnivore, pioneering vernacular events, and Viusasa, vernacular comedy. Language is the roadmap of a culture. It shows us where its people have come from and where they are going, says Rita Mae Brown. Without language, it is completely and utterly impossible for an individual to fully understand and connect with one's culture. Communication. The more Kiswahili and Kikuyu I learned, I realized that there was so much I was yet to discover. When I moved here, I was terrified of going to the supermarket. I would hide behind my mom at the cash register, hoping that the person seated on the other side wouldn't see me and ask, Mambo? Because I didn't know how to respond. But at least now I know it's poa. After a couple of years, I picked up some vocabulary here and there and would test it out as I passed the kiosk outside my church. Melihat komedi rakyat atau pelopor atau acara lokal dan itu menganggap bahasa adalah bahasa sistematis, peta budaya, dan itu menunjukkan nama-nama dari mana orang-orang berasal dan kemana dari mereka pergi. Dalam kata Rita Mae Brown mengatakan, tanpa bahasa sama sekali kita tidak mungkin bagi seorang untuk sepenuhnya memahami budayanya dan terhubung dengannya. Maksudnya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Tapi setidaknya sekarang saya tahu itu buruk karena saya telah belajar dari satu atau dua hal yang penting dengan kosakata dan beberapa tahun kemudian apa yang saya alami ketika saya melihat melewati kios tempat yang dekat dengan using gereja. Horrible grammar, but I didn't care because I still left with the 2 lollipops I intended to buy. Apart from these sweets, I took away some confidence in my ability to communicate. Learning a language is much easier said than done, but here's just one tip. Don't care so much about what other people may say. You are learning this language to connect with a part of your culture so vital in the understanding of what makes you, you. I struggled at the beginning of my language learning journey, always worried about what people would say or whether they would support me. Continue making your mistakes, because I can assure you that practice makes perfect. I would like to pose to you this question. Why can't we perfect our vernaculars and our English?
I ask this because I know that English is the global language of trade and it is impossible to throw away. However, does that mean that we must abandon our own languages in order to keep up with the ever... Tentu saja menggunakan tata bahasa yang benar, tetapi saya tidak peduli karena saya masih pergi dengan membawa 2 lollipop yang ingin saya beli terpisah. Dengan maksud permen ini bisa mengambil kepercayaan kita untuk bisa berbicara, berkomunikasi. Dengan contohnya kita beli lollipop itu dengan terpisah dan kita itu belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang kita ajak bicara. Contohnya saya beli lollipop itu ada penjual, saya pembelinya. Saya bilang, "Bu, saya mau beli lollipop." Nah, itu kita belajar berkomunikasi. Kepercayaan diri yang membuat saya untuk belajar berkomunikasi itu membuat saya lebih mudah untuk mengucapkan komunikasi tersebut. Dan Anda belajar bahasa ini terhubung dengan bagian yang dari budaya masing-masing. Dan lebih penting pemahaman tentang apa yang kita bicarakan kepada si pendengar, dan juga dan membuat kita belajar untuk mengetahui kesalahan kita dalam berkomunikasi. Dan saya ingin mempertanyakan mengapa kita tidak bisa menyempurnakan bahasa sehari-hari dan bahasa Inggris kita. Saya menanyakan ini karena saya tahu bahwa bahasa Inggris adalah bahasa sering yang dipakai dalam dunia global dan tidak mungkin tidak dipakai atau dibuang. Developing world we live in? I think not. Why do we look at those who are fluent in their mother tongues but struggle in English as though they are of lesser intelligence than us, fluent only in a language which has nothing to do with our ancestral heritage? A few weeks ago, I overheard a woman speaking with her children in Kikuyu. I wanted to know why she took it upon herself to invest in her children a culture which many of us do not. She said that your mother tongue is not something to be learned. It is a way of life. She was saying that we need to indulge ourselves in our mother tongues and in our cultures, breaking down the walls of unfamiliarity built by societal changes. Today, I stand in front of you with the belief that my future and the future of generations to come can be filled with the richness of our mother tongues. To our parents, take it upon yourself to introduce your children to their culture, developing in them a pride for this part of their identity. And to us, the leaders of the future, we cannot let this pass us by. Beginning the journey is the hardest part, but in the end, it is worth it. Saya tidak mengerti mengapa kita melihat orang-orang yang di sekitar itu fasih berbahasa ibu dan tetap berjuang dengan bahasa Inggris seolah-olah dia itu fasih. Mereka fasih dalam mengucapkan bahasa Inggrisnya dan tidak ada hubungan dengan bahasa ibu atau budaya yang kita punya. Dia mengatakan kita harus diizinkan untuk bicara dalam bahasa kita sendiri dan dalam budaya kita. Dan hari ini aku berdiri di hadapanmu dengan keyakinan bahwa masa depanku dan masa depan generasi mendatang dapat dipenuhi dengan kekayaan bahasa ibu. Orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan budaya anak mereka dan bangga dengan identitas anak mereka. Dan bagi para pemimpin yang kita akan memimpin masa depan, awal dari perjalanan yang tidak dapat diabaikan adalah bagian yang paling sulit, tetapi pada akhirnya sepadan dalam berbicara.